Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, assalatu wassalamu ala mursalin, amma ba'd. Anak-anak SMP Islam Riyadhus Shalihin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala di tengah wabah pandemi virus corona. Nah, anak-anak SMP Islam Riyadhus Shalihin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini alhamdulillah kita kembali lagi pada pembelajaran bimbingan konseling. Pada pembelajaran yang lalu kita sudah belajar ya mengenai keutamaan menuntut ilmu yang disampaikan oleh Ustadz Soleh Umri. Mudah-mudahan dengan teman-teman kemarin sudah belajar keutamaan menuntut ilmu ya, menjadi lebih semangat dalam belajarnya. Sehingga materi kita pada hari ini adalah semangat belajar dari rumah. Nah, sebelum kita masuk ke materi ya, alhamdulillah hari ini adalah hari Jumat yang penuh barokah teman-teman. Sudahkah teman-teman semuanya membaca surat Al-Kahfi? Nah, bagi yang sudah alhamdulillah ya, semoga amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amal yang terbaik buat teman-teman semua. Dan yang belum, jangan lupa teman-teman jangan sampai terlewatkan ya membaca surat Al-Kahfi ya di hari Jumat yang penuh berkah ini ya. Dan juga yang ikhwan jangan lupa nanti persiapkan dirinya untuk mengikuti ya atau menghadiri sholat Jumat di masjid ya. Persiapkan diri dengan baik teman-teman yang ikhwan ya, dengan persiapan yang terbaik ya, yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW ya melalui hadis-hadisnya. Nah, tujuan kita pada hari ini yaitu satu, mengidentifikasi berbagai macam kegiatan belajar dari rumah. Yang kedua, menjelaskan kriteria semangat dalam belajar. Yang ketiga, mengklasifikasi perilaku belajar aktif yang dilakukan dari rumah. Yang keempat, menganalisis keberhasilan siswa dengan belajar dari rumah. Nah, semangat belajar dari rumah ya. Saat ini pelajar dan mahasiswa Indonesia tengah menghadapi situasi di tengah wabah pandemi virus corona. Semua pihak telah diminta untuk belajar dari rumah, termasuk kita ya. Sekolah maupun perguruan tinggi menerapkan pembelajaran dari jarak jauh atau secara online. Tugas diberikan secara online menggunakan beragam aplikasi yang tersedia. Tapi aktivitas belajar dari rumah ya tidak semudah itu ya. Belajar di rumah penuh tantangan, seperti tergoda untuk rebahan ya, yang senangnya rebahan apalagi kalau belajarnya atau di Google Classroom-nya nih lah sambil tiduran di tempat tidur, udah selesai ya. Atau menonton televisi, yang punya TV nih di rumah nih yang suka ngotak-ngatik remote ya. Nah, dan lainnya. Nah, ini tips-tips ya supaya suasana belajar dari rumah ya tetap menyenangkan. Ya, pertama adalah sediakan tempat yang nyaman untuk belajar ya. Nah, nih banyak dari kita memilih belajar sambil rebahan di kasur ya. Rebahan di kasur emang enak, nyaman banget ya. Tetapi nyamannya itu untuk istirahat, bukan untuk belajar. Nah, belajar sambil rebahan di kasur bisa membuat badan pegel dan konsentrasi buyar. Nah, kamu juga malah nantinya tidur sambil belajar sambil rebahan. Maka pilihlah tempat duduk untuk belajar. Ya, sekali lagi, tempat yang nyaman untuk belajar bukan nyaman untuk istirahat ya. Usahakan tempat duduknya punya sandaran dan busa yang nyaman untuk duduk. Selain itu, sediakan meja yang posisinya tak terlalu rendah dan tinggi dari posisi dudukmu. Yang kedua, sediakan alat-alat yang digunakan untuk belajar ya. Jika kamu terbiasa meminjam alat-alat untuk belajar kepada teman, saat ini siapkanlah sendiri alat-alat tersebut. Nah, alat-alat yang mendukung belajar bisa membuatmu mudah untuk belajar. Jangan sampai alat-alat untuk belajar tak kamu perhatikan sehingga bisa mengganggumu saat belajar. Nah, teman-teman,
Ya, persiapkan dulu ketika kalian duduk udah dapat tempat yang nyaman nih buat belajar, ya persiapkan semuanya. Ya, alat-alat untuk belajarnya, ya misalnya buku, ya, buku tugas, buku tulis, buku paket, kemudian pensil, pulpen, tip, ek, penghapus, penggaris, dan semua alat-alat yang kalian butuhkan harus sudah ada. Jangan sampai nanti kalian terganggu, harus nyari lagi, harus ngambil lagi, bolak-balik, ya jadinya kalian nggak nyaman belajarnya. Jadi persiapkan dulu dengan baik. Pastikan koneksi internetnya baik. Nah, ini penting teman-teman nih ya, apalagi kita yang pembelajarannya menggunakan metode daring. Jadi pastikan jangan sampai ya koneksi internet kita tidak baik ya. Untuk menyiapkan segala materi pembelajaran, hal yang harus kita perhatikan adalah koneksi internet. Koneksi internet yang baik akan memudahkan kita terhubung dengan guru maupun dosen nih yang mahasiswa ya. Ya, kita nggak harus pasang jaringan kalau di internet di rumah, kita bisa pakai lewat handphone, tapi pastikan provider teleponnya itu menjangkau daerah tempat tinggal kita. Ya, gunakan providernya yang memang memiliki koneksi internet yang baik ya. Mungkin teman-teman lebih paham ya, masing-masing memiliki kebutuhannya sendiri-sendiri ya. Ada yang menyukai provider tertentu yang menganggap bahwa provider tersebut memiliki koneksi yang baik ya. Nah, silakan digunakan teman-teman, ya insya Allah kalian paham mana koneksi yang baik untuk kalian. Selanjutnya adalah camilan. Ya, sediakan camilan sehat ya. Kalau ada cemilan ya, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Tapi kalau memang ada, itu akan membuat kita lebih nyaman lagi. Dan ingat, camilannya sehat. Camilan pendamping kopi. Waduh, kopi. Ya, untuk kalian bisa juga dengan yang lain ya, misalnya dengan kalian bikin sendiri nih pop ice di rumah ya, atau kalian bisa membuat sendiri ya, blender ya, es blender ya bisa, atau membuat teh hangat ya, yang seneng teh hangat atau susu hangat ya, kita bisa gunakan bisa buat untuk membantu teman-teman belajar ya. Kenapa? Karena ketika belajar tentu ada tenaga yang terkuras ya. Kenapa? Karena pada saat berpikir energi yang dikeluarkan itu lebih besar teman-teman ya. Ketika otak itu harus berpikir, maka dia butuh energi, dan energi yang dikeluarkan itu mungkin tidak terlihat karena dia diam, tapi sebenarnya energi yang dikeluarkan oleh otak itu sangat besar ya. Supaya tetap semangat dan tak lelah saat belajar, ya sediakan cemilan secukupnya seperti kacang-kacangan, buah-buahan, dan camilan yang punya nilai kalori tinggi. Kenapa? Karena kita harus mengeluarkan energi yang besar, ya. Cuma jangan nasi juga, nanti bakal ngantuk. Jauhkan benda yang membuatmu kurang fokus. Nah, belajar di rumah pasti ya kita akan luput dari gangguan yang membuat kita kurang fokus, misalnya televisi, mainan, smartphone ya. Rumah sejatinya adalah tempat untuk tenang dan beristirahat sehingga bisa mengganggumu untuk fokus belajar. Maka kurangi akses ke kegiatan yang bisa mengganggu belajar di rumah. Ya. Maka teman-teman di sini ya, hal-hal yang bisa membuat teman-teman tuh nggak fokus maka harus dihindari. Ya. Ya, harus dihindari, wanahan nafsa anil hawa ya. Jangan sampai teman-teman ya ketika sedang asik belajar tahu-tahu ada sesuatu yang menarik perhatian. Nah, akhirnya fokus belajarnya menjadi tidak terjaga dengan baik. Maka di sini ya pastikan sekali lagi jangan sampai ya tempat kita belajar kita dapil tempat yang nyaman, alatnya udah oke, koneksi internetnya udah mantep, cemilannya juga luar biasa banyak ya kan, udah siap nih semua, udah siap tempur atau ada yang mengganggu fokusnya jadi nggak fokus ya, tolong diperhatikan. Yang keenam, nah pastikan ruangannya punya pencahayaan maksimal, dan ini penting teman-teman nih ya, supaya mata dan kepala kita nggak pusing ya. Perhatikan pencahayaan di tempat kita belajar, jangan sampai ruangan kita minim pencahayaan karena nanti mata kita bisa rusak dan kepala kita pusing ya. Selain itu, belajar yang redup dan cenderung gelap
akan membuat kita malas ya. Mata kita akan bekerja keras untuk melihat, sehingga lama-kelamaan akan membuat mata kita cepat lelah dan jadinya kita ngantuknya lebih cepat. Nah, jadi perhatikan teman-teman, ini adalah tips-tips supaya teman-teman ketika belajar itu bisa semangat nih belajarnya dari rumah. Ya, jangan sampai ya sudah belajar ke taman menuntut ilmu, belajarnya nggak semangat. Jadi supaya semangat, nah ini tips-tipsnya teman-teman bisa diperhatikan ya, supaya ketika belajar bisa tetap semangat. Apalagi kan teman-teman akan menghadapi penilaian akhir semester ya. Insya Allah mudah-mudahan dengan modal semangatnya nih udah diatur tempatnya belajarnya, kemudian juga alat-alatnya udah siap, kemudian koneksi internetnya oke, cemilannya banyak ya, kemudian ya sudah terjaga nih fokusnya, kemudian ruangannya cukup cahaya, insya Allah semangat belajarnya ya. Mudah-mudahan seperti itu teman-teman ya. Terima kasih teman-teman. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.